Makanya kalau lihat video Agrifanani dari mulai dibuka sudah dikecilin dulu volumenya. Ya, Prabowo sibuk ketemu Jokowi dan kemarin Prabowo sibuk memanggil calon menteri. Iya. Tapi tidak bagi kaum nyinyir dan para pembenci. Ya. Mereka sibuk rapat-rapat terus. Tanggal 21 Jokowi akan diadili. Ya. Ilagi. Oke. Yang sekarang lagi heboh dan viral, hampir menghiasi seluruh media mainstream dan media sosial lainnya adalah Veronica Tan. Anda kenal Veronica Tan? Gua kenal. Gua kenal. Nama ini yang membuat heboh jagat maya. Kenapa? Pasalnya, peselnya. Veronica Tan adalah mantan istri Ahok. Hok. Ya, Veronica Tan adalah salah satu dari 48 orang yang dipanggil Prabowo untuk datang ke rumah pribadinya di Kertanegara. Sudah biasa, kalau begitu sepertinya sudah ada tanda-tanda jadi menteri. Loh, luar biasa sekali ya Bang ya. Siapa sih sebenarnya Veronica Tan? Ya, Veronica Tan lahir tahun 77. Pada saat nikah dengan Ahok, Veronica Tan baru berusia 19 tahun. Dari Bangka Belitung, kemudian diajak pindah ke Jakarta. Veronica Tan melanjutkan pendidikannya di UPH, mengambil jurusan arsitektur, namun tidak berlanjut dan berhenti di tengah jalan. Artinya, Veronica Tan ya hanya lulusan SMA. Di kegiatan sosialnya pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Dan pada saat musim COVID kemarin, Veronica Tan salah satu penyedia alat PCR pada saat masa COVID kemarin. Iya. Ini luar biasa. Banyak yang berspekulasi positif, namun banyak juga yang berspekulasi negatif. Apa? Loh, kelebihan Veronica Tan apa sih kok sampai dipilih? Jangan seperti itu. Jangan pernah underestimate orang. Apa bedanya ketika Jokowi mengangkat Susi Pujiastuti waktu itu? Bukan public figure, tapi tiba-tiba diangkat oleh Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan. Ternyata prestasinya spektakuler dan menjadi menteri andalan di era Jokowi. Susi Pujiastuti sekolah sampai dengan SMA, namun sayang karena sakit-sakitan waktu itu tidak lulus, sehingga Susi hanya seorang lulusan SMP. Banyak yang underestimate, tapi faktanya menjadi pendekar perempuan di menterinya Jokowi. Apa bedanya dengan Veronica Tan nanti? Kita tidak pernah tahu dan jangan pernah underestimate. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? ya. Besok Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, mana sini, Bu? Lebih banyak anak gimana ya? Masih banyak yang lain. Makasih, Bu. Jangan pernah mengecilkan orang. Kayak Amin Rais mengecilkan orang melulu. Kayak Roy Suryo
mengecilkan Gibran, kayak yang lain-lainnya selalu mengecilkan Gibran. Jangan pernah meng-underestimate orang. Kalian orang beragama apa enggak sih? Hah? Kayak dukun aja pada. Demikian juga Veronica Tan yang hanya lulusan SMA dan kuliah di UPH tidak sampai selesai. Ya, analisanya kenapa Veronica Tan? Ya. Dan kira-kira jadi menteri apa ya? Kalau perkiraan dari hasil wawancara awak media, Veronica Tan diminta oleh Prabowo untuk mengurusi ibu dan anak. Artinya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kira-kira. Oke, itu ya sekilas tentang Veronica Tan. Sekarang saya buat analisanya. Ini sangat subjektif. Kalau kalian mau bilang ini analisa ngawur, nggak apa-apa. Dan ini sangat subjektif banget. Tidak perlu dipercaya dan jangan dijadiin acuan. Kenapa Prabowo pilih Veronica Tan? Iya. Veronica Tan tidak pernah juga menjabat di partai politik, ya. Veronica Tan juga bukan seorang pengusaha yang sukses, tapi justru karena mantan istrinya Ahok. Iya. Kok ini gua menduga ya, ini adalah hasil konsultasi Prabowo ke rumah Jokowi hari Minggu kemarin pada saat makan siang di Solo. Dugaan saya ke sana. Dalam ilustrasinya, Pak Jokowi, bagaimana menurut Bapak kalau seandainya saya angkat jadi Menteri Perempuan? Oh, Veronica Tan. Veronica Tan? Iya, Pak Jokowi. Apa pendapat Bapak? Veronica mantan istrinya Ahok? Betul, Bapak. Oh, setuju. Bagus. Loh, kok Bapak setuju? Iya, setuju. Kenapa setuju? Kan Ahok kemarin bilang, Jokowi itu tidak bisa bekerja. Nggak apa-apa. Saya memang nggak bisa bekerja. Kemudian dia keluar dari komut Pertamina, padahal posisinya kita masih butuhkan. Ya, tapi karena berat kepada PDIP, ya, lebih mementingkan partai daripada ngurusin negara, ya udah nggak apa-apa. Kita sekarang tes nih, kita coba nih. Mantan istrinya justru yang kita rangkul. Yeah! Biar ya. Biar Ahok nanti kutu. Ini momen bagus. Ya. Baik Pak Jokowi, kalau begitu nanti saya panggil deh ke rumah. Ya. Setuju. Lah terus siapa kira-kira kader-kader PDIP yang Pak Prabowo mau panggil? Sampai sekarang ya belum ada sih Pak. Ya tapi dengan Veronica Tan saya panggil, ini adalah memberikan sinyal kepada PDIP. Ya sebenarnya saya juga udah moh kepada PDIP. Itu gua kan udah disclaimer dulu tadi. Kalau ini itu analisa subjektif, ya. Tapi bukan tidak mungkin bener. Terus siapa lagi Pak Prabowo yang bakal mau dipanggil? Iya, yang lain mah nanti ya Pak ya. Yang paling utama adalah mantan kader PDIP Marwar Sirait. Oh, Bapak mau panggil juga? Iya betul Pak Jokowi. Bagus. Kok bagus Pak? Kenapa emang? Ya enggak, Marwar Sirait itu sebenarnya bagus, punya basis massa, pinter, ekonominya mapan. Ya kita tahu keluarga tokoh nasional juga, ya. Dulu udah mau saya angkat jadi menteri, tapi oleh PDIP tidak dikabulkan. Ya!
Bapak kan punya hak prerogatif. Ya itulah saya bilang, saya punya hak prerogatif dan saya nggak mau terganggu. Tapi faktanya kan digangguin juga. Ya, baik Pak. Nanti Bang Marwar Sirait saya panggil juga kok Pak. Iya. Ya begitu. Ya setidaknya ini saya ada 2 alat yang sudah bisa untuk menghajar PDIP nih. 1 mantan istrinya Ahok, 2 Marwar Sirait, ya. Terus bagaimana dengan mantan kader PDIP yang satunya? Dengan Budiman Sujatmiko. Oh iya baik Pak, itu nanti saya akan plotting di tempat tersendiri. Iya. Ya udah, apa baiknya Pak Prabowo aja, saya tetap mendukung. Saya full support dah pokoknya apapun yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Karena memang itu adalah benar-benar hak prerogatif Bapak menyangkut dengan dukungan kinerja pemerintahan ke depan, Pak. Pilih orang-orang yang kapabel aja. Hiraukan titipan-titipan yang memaksakan kehendak. Iya! Nah, PDIP gimana nih PDIP nih? Terus menurut Pak Jokowi, menurut Bapak, PDIP ini gimana ya Pak ya? Lah, menurut Pak Prabowo gimana? Ya, saya juga lagi nunggu respon PDIP sih. Kan pada prinsipnya semua pimpinan partai saya sudah ajak Pak. Ya udah, sudah diajak udah cukup. Nggak mau suruh jadi penonton aja. Isunya nanti sebelum tanggal 20 akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Namun sampai dengan saat sekarang pemanggilan 48 calon kabinet ke rumah Kertanegara, belum ada satupun kader PDIP yang dipanggil oleh Prabowo. Goodbye PDIP, sayonara dan selamat tinggal PDIP. Ini mah konten buser, dapat bayaran berapa sih lu Bang? Ya! PDIP pasang banyak buser gak dikatain, ya. Ini kita tulus ikhlas, nggak ada yang gerakan, nggak ada yang mengomandoin, dikatain buser lagi. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan karakter PDIP. Apa bedanya dengan Jokowi, dengan adanya anak-anaknya dari pejabat daerah dikatain dinasti, tapi kan tidak berlaku dinasti itu bagi PDIP. Anak keponakan jadi anggota dewan juga kan. Kalau PDIP yang berbuat kan bukan dinasti itu. Luar biasa kan PDIP. Karena luar biasa, ingat tanggal 27 November, kita tidak memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP serentak seluruh Indonesia. Setuju? Setuju Bang, setuju. Oke. Kalau setuju, jangan lupa rame-rame dan berbondong-bondong pergi ke TPS tanggal 27 November. Jangan sampai tidak ya. Kita akan buktikan nanti ini setelah tanggal 27. Karena ini momen penting. Target PDIP sebanyak-banyaknya kepala daerah dari PDIP jadi seluruh Indonesia. Sebanyak-banyaknya. Target kok sebanyak-banyaknya? Itu bukan target. Nah, target rakyat, target kita adalah satu pun tidak ada yang jadi kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.